Kenalin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman sebelum belajar, maka kita membaca doa, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nikmat yang harus kita syukuri ya. Karena nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang tidak semua orang dapatkan ya. Kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa ada di ruangan ini ya untuk belajar dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian sebelum belajar ya, Ibu mau cek rapihan dulu. Bisa berdiri dulu sebentar ya. Kalau masih balik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini sudah siap belajar? Siap ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan ya, yang hubungannya sama limbah apa? Organik sama organik ya. Kemudian yang akan kita pelajari sekarang adalah masih berhubungan dengan pencemaran lingkungan ya. Kalau kemarin kita belajar tentang limbah organik dan organik yang ada di lingkungan sekolah ya. Sebenarnya limbah organik dengan anorganik itu bukan hanya ada di lingkungan sekolah, tapi ada di rumah kita, benar nggak? Di lingkungan tempat tinggal kita, kemudian di sungai yang sering kita lewatin ya. Kalian dari rumah ke sekolah pernah lewat sungai nggak? Ada ya, di daerah kalian ada sungai yang kita lewatin dan mungkin di situ banyak sampah ya, sampah organik dan anorganik. Menurut kalian kalau misalnya sampah itu ada di sungai ya, itu mencemari sungai nggak? Nah, kalau dikaitkan dengan itu, kira-kira bahasan kita kali ini apa? Tentang pencemaran air ya. Oke, jadi masih berhubungan dengan pencemaran lingkungan ya. Tujuan pembelajaran yang harus kita tahu adalah yang pertama, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat memahami konsep pencemaran air dengan benar. Kemudian melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab dari pencemaran air dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menentukan solusi untuk mengurangi atau mencegah pencemaran air di lingkungan sekitar dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan dua pertemuan ya. Kemudian yang akan kita gunakan kali ini adalah model pembelajaran PBL ya. Pernah dengar PBL? PBL itu adalah problem based learning ya. Model pembelajaran itu ada 5 sintang atau 5 langkah. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah ya. Kemudian langkah yang keduanya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk pertemuan hari ini kita melaksanakan langkahnya dari 1 sampai 3 dulu ya. Sisanya nanti pertemuan berikutnya. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, Ibu juga nanti akan mengadakan pengambilan nilai ya. Penilaian yang akan Ibu berikan ke kalian itu adalah yang pertama, nanti Ibu mau menilai tentang keaktifan diskusi kalian ya. Jadi Ibu harap nanti di kegiatan diskusinya itu berperan aktif ya dalam kelompoknya. Kemudian ada penilaian LKPD ya. Nanti Ibu akan memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi nanti di situ. Kemudian nanti Ibu mengambil nilai dari sini juga ya.
Kemudian yang ketiga, penilaian keaktifan presentasi ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada kegiatan presentasi, itu juga Ibu nilai ya. Kemudian yang terakhir nanti ada kegiatan podcast ya, atau video tentang pencemaran air sungai ya. Silakan disimak, diperhatikan ya. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air yang bersih, makhluk hidup tidak dapat hidup secara normal. Jumlah air yang ada di muka bumi tidak mengalami perubahan, akan tetapi air tersebut mengalami perputaran yang disebut sebagai sebuah siklus air. Selanjutnya supaya kalian bisa memahami penyebab pencemaran air, kemudian dampaknya dan solusi yang bisa dilakukan itu seperti apa ya. Oke, kita akan menyimak video ya dan gambar. Ibu akan perlihatkan. Ini permasalahan yang akan kita pecahkan ya. Nanti kita diskusikan tentang pencemaran air. Mungkin video yang Ibu tampilkan ini adalah pernah kita lewatin ya, ada di sekeliling kita. Oke, ada yang kenal nggak dengan video ini? Perhatikan videonya ya. Lokasinya di mana ini? Oke, itu videonya ya. Ada yang tahu tempatnya di mana? Di mana? Nah, kebanyakan dari kita kan rata-rata orang Manyar ya. Ya, pasti pernah ngelewatin sungai ini ya. Oke. Lihat. Ini kalau dilihat secara dekat ya, kelihatan airnya ya. Ya mungkin itu aktivitasnya maksudnya digunakan airnya untuk kebutuhan ya. Kebutuhannya bisa buat nyuci ya, nyuci baju, kemudian ya mungkin buat nyuci sayuran ya. Kan ada biasanya orang tua kan di kalau lari ke sungai kan bukan nyuci piring nyuci baju doang ya. Sambil nyuci sayuran, nyuci ikan ya. Mungkin ada yang dibawa ke rumah airnya untuk memasak atau untuk mandi. Oke, nanti akan kita bahas ya tentang pencemaran air ini. Kita bagi kelompok ya. Kelompoknya ada 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Tambah semangat, kita adakan diem dulu ya. Setuju? Setuju. Diemnya adalah ini kan sudah dibagi kelompok, namanya diem kekompakan kelompok ya. Oke, kan tadi udah dibagi ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke. Simulasinya adalah menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Bisa nggak nyanyi Potong Bebek Angsa? Bisa. Ya. Oke. Tapi kata-katanya diganti. 1, 2, 3. RKPD-nya diberikan per orang ya, supaya nanti masing-masing bisa membaca dan kemudian memecahkan masalahnya secara berkelompok ya. Kalau misalnya diberikan satu, kalau nanti teman-temannya bingung mau ngapain ya. Jadi diberikan satu-satu aja. Silakan dibaca, tapi nanti ngobrol sama satu kelompok ya. Diskusi. Ini ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 itu sebutinnya 3 ya. Yang nomor 2 sebutinnya 3. Ya permasalahannya apa tuh? Kalau dilihat dari gambar ini ya. Kemudian itu yang nomor 2, yang ketiganya sama. Analisis dampaknya ya. Dampak dari pencemaran air itu apa ya? Ya. Diskusi sama temannya ya, jangan mengerjakan sendiri. Sharing sama temannya ya. Diskusinya Ibu nilai ya. Ada lembar penilaiannya.
Gimana perasaan kalian pada hari ini ya, setelah kita belajar tadi dari jam 9 tadi, perwakilan kelompok 1 ya, merefleksikan kegiatan kita hari ini, perasaannya gimana ya? Kelompok 1 gimana? Karena adanya diskusi kelompok. Diskusi kelompok belajar kelompok kenapa bisa? Karena bisa Ya, kepikiran ya. Kemudian kelompok 2, selain itu apa yang bikin kalian senang belajar hari ini? Ya, bisa mendapatkan pengalaman. Oke. Nah, kemudian kelompok 3, kira-kira apa lagi yang bikin kamu bisa belajar hari ini apa? bisa Atau nggak senang belajar hari ini? Senang? Sama, kalau senang kalau senang nggak hari ini? Senang. Senangnya apa belajar? bisa berbagi pendapat. Bisa pendapat ya, bisa pendapat temennya, bisa ya. Pada pembelajarannya yang sudah kita lakukan adalah baru 3 tahap ya. Kemudian untuk selanjutnya itu nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu untuk mengembangkan menyampaikan hasil ya, sama mengevaluasi ya. Itu kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Oke? Kemarin kan kita sudah diskusi ya. Oke, kegiatan kemarin waktu hari Sabtu kita sudah melaksanakan 3 langkah ya. Masih semangat belajar? Oke, sekarang silakan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita presentasi menyajikan hasilnya, kita ice breaking dulu ya. Ini kelompok ketiga ya, nanti yang maju. Oke, yang terakhir adalah kelompok 4 ini. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Nanti yang presentasi adalah silakan duduk kelompok 1. Tadi ini dulu ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat ya. Ini sudah paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Pertama-tama saya sendiri sebagai moderator dan Siva, Fahri dan Ria sebagai pembaca, Asmawati sebagai notulen. Setelah kami mengidentifikasi gambar, Suaranya agak besar ya, biar teman-teman dengar nggak? Kurang kedengar. setelah kami mengidentifikasi gambar A menunjukkan gambar sungai yang bersih, gambar B menunjukkan sungai yang kotor. 1. Membuang sampah sembarangan ke sungai. Contoh permasalahan penggunaan deterjen tentang kondisi deterjen. Permasalahan tentang kondisi lingkungan yang tercemar. Kondisi yang tercemar: 1. Membuang sampah sembarangan ke sungai. 2. Penggunaan deterjen yang berlebihan. 3. Pembuangan bahan bakar minyak sehingga menjadi tercemarnya air. Contoh analisis dampak yang dapat ditimbulkan dari kondisi lingkungan yang tercemar. 1. Akan merusaknya pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit yang dapat mencemari lingkungan. 2. Menurunkan kualitas perairan karena dapat menyebabkan pencemaran di sungai seperti penurunan kadar oksigen terlarut perairan yang mengganggu kehidupan organisme perairan serta menyebabkan perairan menjadi bau dan keruh. 3.
Belajar pembukaan pendapat. Belajar bertanya nanti tentunya oke, kelompok 4 dulu ya. Oke, boleh silakan. Sama dengan solusi ya. Biar sekalian aja sama dengan solusi ya. Kelompok 2 juga nanti ada yang bertanya tapi kan tadi kelompok yang kurang Masalahnya, ya. Kalau kelompok 3 apa permasalahannya? contoh permasalahan tentang kondisi lingkungan yang tercemar. 1. Membuang sampah sembarangan ke sungai. 2. Penggunaan deterjen yang berlebihan. 3. Pembuangan bahan bakar minyak sehingga menjadi tercemarnya air. Oke, kalau solusinya bisa tenang nih. Solusinya, 1. Diberikan spanduk peringatan untuk bisa memberikan peringatan kepada masyarakat atau kepada pengemudi jalan yang membuang sampah sembarangan bisa dengan cara membuat spanduk peringatan. Sudah bisa mengajukan pertanyaan kelompok 2 dan 3, silakan. Siapa dulu yang mau mulai? Bagaimana sih air yang baik digunakan? Pertanyaannya buat apa? Bukannya buat sehari-hari. Sehari-hari kan bisa loh. Air yang berwarna jernih, tidak bau, rasanya tawar dan tidak terpapar. Air yang bisa digunakan. Berarti kan buat itu bisa buat mandi, ya, buat masak, ya, buat isi sayuran, ini segala macam. Itu air yang seperti itu, air yang berwarna jernih, yang tidak berwarna ya, tidak berbau. Yang tanamannya bisa mati kalau kena itu. Nah, ada tanaman yang buat bisa itu yang terjadi. Ada. Sebutkan contoh bahan bakar minyak. 1. Minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, bensin, biodiesel. Ya, karena pertanyaannya minyaknya katanya minyaknya itu minyak yang kayak gimana? Yang tidak air itu ya. Jadi kelompok 1 menyebutkan contoh minyak banyak ya bahan bakar itu. Minyak yang di rumah juga bisa. Minyak yang dipakai di rumah bisa ya. Iya, goreng kan orang tua kita ya goreng. Kalau tidak memperhatikan apa pembuangannya kan ada aja yang langsung dibuang ke sungai ya. Mentang-mentang rumahnya dekat sungai itu dibuang biar gampang biasanya Jadi yang ini. habis makan yang belum makan. Atau misalnya sisa-sisa minyak yang dipakai di rumah dari kancing itu suka ditumpahin aja gitu ya di sungai. Tentang rumahnya dekat sungai ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,
gampang katanya. Padahal itu membahayakan ya. Membahayakan siapa? Ya membahayakan masyarakat yang dekatnya ya. Kemudian sungai itu kan mengalir ya, walaupun saya bilang rumahnya kan jauh, tapi kan airnya mengalir ya. Saya tahu sampai ke tempat kita sehingga efeknya bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Ini akibat dari limbah industri ya. Kan namanya pabrik kan ada pengolahan ya, ada pengolahan limbahnya. Biasanya sisanya itu kan dibuang ya. Pabrik-pabrik itu banyak sekali mengeluarkan limbah. Nah ini sebaiknya harusnya pabrik itu punya tempat pengolahan limbah sendiri ya, gimana caranya biar kalau limbahnya nggak langsung dibuang ke sungai gitu. Kemudian limbah rumah tangga, nah yang biasa kita lihat, biasa kita lakukan mungkin ya, ada orang tua atau misalnya kita sendiri nggak sadar nih nyuci baju di sungai, padahal pakai sabun yang banyak gitu ya deterjennya, padahal itu membahayakan kehidupan yang ada di air ya, ikan segala macam. Menurut kita nyuci yang banyak kan sabunnya biar bersih gitu ya, tapi nggak mikirin efek dari penggunaan deterjen yang kita pakai itu ya bagi kehidupan ikannya gitu. Yang kita lakukan adalah bersama-sama ya, menjaga supaya lingkungannya tetap bersih ya. Yang terakhir adalah menciptakan septic tank yang benar agar tidak terjadi kebocoran ke sungai atau tidak BAB di sungai. Masih ada yang BAB di sungai? Iya, hati-hati ya. Itu sangat berpengaruh ya. BAB itu kan kotoran ya. Kotoran. Hati-hati jangan mikirnya Bu enak di sungai bisa langsung cium. Bisa gitu ya. Padahal secara tidak langsung itu tuh langsung ya berpengaruh ke khawatirnya BAB di situ, kemudian ada orang tua kita yang lagi nyuci beras di situ ya. Aduh, mereka lagi deh gimana sama kita ya. Aduh, hal-hal yang kayak gitu dihindari ya. Di rumahnya udah punya WC? Ya. Atau di keluarga, di masyarakat dikasih edukasi ya. Maksudnya sekarang nih ibu bisa menyampaikan sama kalian. Kalian bisa menyampaikannya ke lingkungan keluarga, ke masyarakat bahwa hal-hal seperti itu tidak baik ya. Ketika membuang kotoran di sungai ya. Kelihatan kok kalau ada yang membuang kotoran di sungai itu biasanya sudah ada tempatnya gitu ya. Itu ibu kemarin masih ibu melihat ada tempat seperti itu. Ya berarti kalau yang rumahnya dekat situ dikasih edukasi ya masyarakatnya atau mulai dari tetangga aja ya. Dikasih pemahaman bahwa seperti itu adalah